Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kisah Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Simak selengkapnya ya, bye-bye. Siapa yang tidak kenal dengan Insinyur Soekarno, Presiden pertama sekaligus Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang berhasil membuat para penjajah ketar-ketir karena keberanian dan semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bersama rakyat Indonesia dan teman-teman seperjuangannya, Soekarno tidak gentar dalam melawan penjajah, walaupun hal tersebut harus membuat dirinya dipenjara beberapa kali serta diasingkan. Ingin tahu bagaimana kisah Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Inilah kisah selengkapnya. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Ia memiliki julukan Putra Sang Fajar karena ia lahir tepat pada saat fajar terbit. Ia tumbuh dalam keluarga yang terbilang miskin pada saat itu. Sehari-hari dia dan keluarganya hanya makan ubi kayu dan jagung tumbuk. Pada saat lebaran pun, di saat teman-temannya bermain petasan, ia tidak ikut bermain karena tidak mampu untuk membelinya. Di usia 11 tahun, Soekarno kecil menderita sakit tifus disentri dan malaria secara berturut-turut, sehingga orang tuanya mengubah namanya dari Kusnul menjadi Soekarno. Orang Jawa percaya bayi yang sakit-sakitan akan pulih kesehatannya setelah namanya diganti. Pada tahun 1915 atau saat usianya 14 tahun, Soekarno bersekolah di sekolah Belanda di Surabaya bernama HBS atau Hogere Burger School. Ia menjadi satu-satunya orang pribumi di sekolah tersebut. Ketika bersekolah di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah sahabat ayahnya yaitu Host Djokro Aminoto yang juga menjabat sebagai ketua Partai Serikat Islam. Di rumah sahabat ayahnya tersebut, Soekarno mulai mengenal tentang pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama teman-teman satu kosnya. Hal itu turut mengebleng jiwa nasionalismenya Soekarno. Pada usia 20 tahun atau pada tahun 1921, ia mulai berkuliah di THS atau yang kini dikenal sebagai ITB. 5 tahun kemudian, ia akhirnya tamat universitas dengan menyandang gelar insinyur sipil. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1927, ia merumuskan ajaran Marhaenisme, yaitu sebuah ajaran ideologi perjuangan yang terbentuk dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ia juga mendirikan PNI atau Nasional Indonesia dengan tujuan yang tidak lain adalah Indonesia Merdeka. Pada usianya yang ke-28 atau pada tahun 1929, ia ditangkap dan dipenjara untuk pertama kalinya di Banjai, Bandung. Setahun kemudian, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Tanpa menyerah pada keadaan, Soekarno membuat pledoi Indonesia menggugat. Pada tahun 1931, saat usianya 30 tahun, Soekarno akhirnya bebas dari penjara. Ia mulai menyebarkan risalah mencapai Indonesia Merdeka. 1 tahun kemudian, ia bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo. Malangnya, pada tahun 1934, Soekarno harus kembali di penjara dan diasingkan di Pulau Ende Flores. Setelah 4 tahun di penjara, pada tahun 1938, ia dipindahkan ke Bengkulu. Ia pun bebas dari penjara pada tahun 1942 atau saat usianya 41 tahun. Di tahun yang sama, Jepang mulai masuk dan menjajah Indonesia. Pada tahun 1945, ia merumuskan Pancasila UUD dan naskah proklamasi. Dan tahun yang sama, tepatnya tanggal 15 Agustus, dia mendengar bahwa Jepang menyerah pada sekutu yang artinya adalah kekosongan kekuasaan.
Sehari kemudian, yaitu tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Hatta diculik oleh Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, ia bersama Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari kemudian, Soekarno terpilih menjadi Presiden RI secara aklamasi dari sidang PPKI dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada tanggal 18 September 1948, di peristiwa pemberontakan komunis, Presiden Soekarno kemudian memerintahkan tentara Indonesia untuk merebut kembali Madiun dari tangan PKI. Pada tanggal 30 September 1965, ia membacakan rumusan Pancasila di sidang PBB New York. Ia juga berkesempatan menyampaikan gagasan di depan para pemimpin negara di PBB. Pidatonya yang berjudul To Build the World New, yang artinya membangun dunia kembali, dengan durasi sekitar 90 menit, itu telah menggemparkan dunia. Pada tanggal 30 September 1965, Soekarno mendapatkan kabar adanya pembantaian para jenderal yang dilakukan oleh PKI. Gerakan tersebut kini sering kita dengar dengan G30S PKI. Pada tanggal 11 Maret 1966, ia memberikan mandat kepada Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat kala itu untuk menjamin jalannya pemerintahan. Surat perintah tersebut kemudian dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Di usia 65 tahun, tepat pada tanggal 22 Februari 1927, Soekarno harus turun tahta sebagai presiden dan digantikan oleh Soeharto. Soekarno meninggal di usia 69 tahun, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Ia meninggal dikarenakan gagal ginjal. Insinyur Soekarno, atau yang lebih sering kita dengar dengan Bung Karno, pernah mengatakan, "Gantunglah cita-citamu setinggi langit dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Itu tadi kita sudah dengar beberapa catatan biografi dari Insinyur Soekarno. Pastinya kalian paham kan? Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih. Bye-bye.